Ya, Oke, jadi oke. rekan-rekan semua, ya ini semua leader-leader bronze dari Sabang sampai Merauke ya, dari seluruh Indonesia. Kita hari ini di Bisnis Fitup sudah melahirkan banyak sekali pemenang. Dan kami berharap Anda yang sudah sampai di bronze ini nantinya akan mengikuti jejak-jejak mereka. Ya, hari ini ada 2 platinum baru yang baru saja lahir di bisnis ini. Ya, goldnya kemarin ada 4. Jadi semakin banyak orang-orang yang mulai merasakan hasil di bisnis ini hanya dalam jangka waktu kurang lebih 40 hari. Mereka sudah membuktikan, kami sudah membuktikan, pertanyaannya kapan giliran Anda. Ya, nah hari ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana caranya kita membangun sebuah tim dengan cara yang lebih profesional. Ya, saya mengerti banyak sekali kendala di lapangan, banyak sekali mungkin teman-teman kita yang mungkin kebingungan bagaimana caranya kita membangun bisnis ini. Ya, membangun bisnis ini kan tidak mungkin bisa sembarangan. Ya, ada banyak sekali cara untuk membangun bisnis, tapi ada beberapa cara yang mungkin satu cara yang kita sediakan dari support system itu yang akan membantu percepatan bisnis kita. Ya, karena kita bicara bisnis kita ini membangun manusia yang banyak, kita membangun leader-leader, kita menciptakan banyak pemimpin-pemimpin hebat di jaringan kita. Ya, jadi kita bukan cuman sekedar ajak aja, nonton video aja, enggak. Kita harus membangun manusianya. Kita harus membangun tim kita supaya tim kita jadi lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Ya, nah yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan, bisnis itu bukanlah bisnis investasi. Ya, ada banyak sekali rekan-rekan yang saya lihat ya di tim saya ya, bukan yang di sini, tim saya di luar itu banyak yang ingin melakukan investasi di bisnis itu. Ya, jadi maunya investasi, nggak mau menjalankan usahanya, nggak mau rekrut, nggak mau hanya ingin menanamkan uangnya aja. Nah sayangnya bisnis Fitup bukanlah bisnis investasi. Ya, bisnis Fitup ini adalah sebuah bisnis yang dimana kita harus membangun tim. Jadi kalau misalkan cuma sendiri, hasilnya nggak bisa maksimal. Ya, jadi bisnis Fitup adalah membangun tim dengan menggunakan yang namanya sistem. Ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang bingung. Sistem itu maksudnya apa? Maksudnya kurang lebih seperti ini. Ya, kita tidak bisa hanya sendirian di usaha ini. Kalau kita mau sukses, kita harus sukses bersama-sama. Kalau kita mau suksesnya lama, jangka panjang, maka kita harus bekerja bersama-sama. Nah, bekerja bersama-sama ini ada yang kita sebut dengan membangun dengan sistem. Ya, membangun sistem ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, Pak. Gampangnya seperti ini ya. Di dalam tubuh kita kan ada namanya sistem pencernaan ya. Apapun yang kita makan, makanan apapun yang kita makan, mau mie ayam, mau bakso, mau pizza, mau apa lagi ya, bubur, apapun yang kita makan, bentuknya bisa beda-beda. Ada yang bulat, ada yang kotak, macam-macam. Tapi mohon maaf, kalau keluarin sama nggak? Kenapa bisa keluarnya sama? Karena dicerna oleh tubuh kita, oleh sistem pencernaan. Masuk melalui mulut, proses lalu keluarnya sama. Apapun makanannya, semuanya keluarnya sama. Kalau di luar iklannya apapun makanannya, minumannya itu ya. Tapi kalau kita kan nggak boleh sebut merek. Tapi kalau di sistem pencernaan, kita makan, keluarnya pasti akan jadi sama. Nah itu adalah namanya sistem pencernaan. Di dalam bisnis Fitup ini juga sama. My Future Business School membuat sebuah rancangan sistem di mana jika sistem ini diikuti oleh para VTuber, maka VTuber yang masuk melalui sistem ini, keluarnya akan jadi orang sukses. Keluarnya akan jadi platinum, keluarnya akan jadi diamond, keluarnya akan jadi gold. Ya, jadi Anda akan mengerti tentang sistem ini dulu. Bagaimana caranya sistem ini bekerja di dalam bisnis kita. Oke, nah itu adalah materi hari ini yang saya harap teman-teman semua bisa paham. Karena kalau Anda nyampe ke gold, Anda nyampe ke platinum, Anda nyampe sekarang belum ada nih yang di diamond nih, siapa yang akan jadi diamond pertama di bisnis Fitup ini, nanti kita lihat sama-sama ya. Kalau misalkan gold itu satu hari kira-kira sekarang bisa mendapatkan sekitar 6 juta ya, 200 VP lah kira-kira ya, kurang lebih sekitar 200 VP per hari ya, 200 VP per hari kira-kira sekitar 3 juta rupiah per hari. Berapa itu per bulannya? Ini kita baru ngomong 40 hari ya. Kita belum ngomong nanti 4 bulan dari sekarang, bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Kita belum ngomong. Kita baru ngomong saat ini aja penghasilan gold itu bisa mencapai 3 juta per hari. Kita nggak usah ngomong platinum lah. Platinum sudah tersebar kemana-mana ya. Leader-leader platinum itu bisa mendapatkan kemarin kalau nggak salah minimal itu sekitar 7 jutaan sampai 10 jutaan. Ya, 400-an, 480 VP sampai 600-an kira-kira. Range-nya kurang lebih segitu ya. Jaraknya kurang lebih segitu. 400 sampai 600 per hari, teman-teman semua. Ya. Jadi mereka bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta. Dan ingat, ini baru mulai, baru 40 hari. Ya. Jadi kami para leader-leader itu berharap Anda juga ada di posisi yang sama seperti kita. Kami berharap Anda juga merasakan apa yang kita rasain. Ya, supaya Anda bisa tahu bahwa bisnis Fitup ini dahsyat, cuma dalam 40 hari aja bisa seperti ini,
Ya, ada kebayang nggak nanti ke depannya seperti apa? Ya, oleh karena itu kita mendesain sebuah sistem supaya Anda bisa sama seperti kami. Supaya sama seperti leader-leader Anda yang sudah merasakan hasilnya. Oke? Nah, yang pertama, kita harus pahami bahwa membangun bisnis yang profesional itu tidak bisa sembarangan. Kita harus menggunakan sesuatu. Saya mau kasih sebuah analogi dulu. Misalkan contoh, saya mau gali tanah nih. Ya, saya pengen gali tanah. Kira-kira pakai apa ya enaknya? Ya, apakah pakai sumpit? Bisa nggak pakai sumpit? Mau gali tanah? Bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi lama. Bener ya? Lama pakai banget tuh. Anda bayangin pakai sumpit, anak ambil atu-atu. Itu sampai tua juga nggak gali-gali kayaknya tanahnya. Ya. Atau kita bisa menggali pakai sendok. Bisa nggak gali tanah pakai sendok? Bisa. Tapi lama. Ya meskipun lebih cepat daripada sumpit. Tapi tetap lama. Atau kita mau menggali tanah dengan menggunakan sekop ya. Dengan menggunakan sekop. Kira-kira kalau pakai ini lebih cepat nggak? Ya, bisa nggak gali tanah pakai ini? Tentu bisa. Lebih cepat nggak? Tentu saja lebih cepat. Ya, dibanding sendok, dibanding sumpit. Tapi kalau misalkan kita menggunakan alat bantu yang lebih kuat, alat yang lebih mantep nih, pakai ekskavator, maka gali tanah akan jauh lebih cepat. Sekali serok langsung jadi. Kalau misalkan pakai cangkul, mesti cangkul terus gitu ya, mesti sekop-sekopin terus. Itu lama, capek lagi keluar tenaga. Kalau ini tinggal gerak sendiri, ambil tanahnya, selesai. Nah, dalam kita mau gali tanah, ada prosesnya. Ada alat yang bisa kita pakai. Ya, ada alat-alat yang bisa kita gunakan untuk kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, itu adalah yang namanya alat bantu. Ya, alat bantu mana yang ingin Anda pakai untuk gali tanah? Ya, kalau misalkan Anda mau gali tanah pakai sendok, boleh nggak? Boleh. Mau pakai sekop, boleh nggak? Boleh. Mau pakai ekskavator, boleh nggak? Boleh. Nah, pada malam hari ini, kami ingin menceritakan Anda sebuah alat bantu, ya, satu set alat bantu yang bisa Anda gunakan untuk mempercepat bisnis Anda dengan kalau misalkan kita ibaratnya gali tanah, ini ekskavatornya nih. Ya, ini adalah ekskavatornya. Dia bisa ambil tanah dengan jauh lebih cepat, hasilnya jauh lebih maksimal, duplikasi bisa berjalan dengan baik. Ya, kenapa pertanyaannya kita harus menggunakan alat bantu? Karena sederhana, ya. Sebuah analogi paling gampang ya, ini mungkin para bronze, saya rasa mungkin Anda juga sudah mengalami hal yang seperti ini, ya. Misalkan contoh, kalau misalkan kita sedang menjalankan usaha ini, ada tim kita yang nanya misalkan, "Pak, kalau misalkan caranya untuk isi bikin second password, password kedua seperti apa sih, Pak?" Misalkan ada yang tanya ke saya seperti itu. Pada umumnya, saya tidak akan menjawab caranya. Kenapa? Karena kalau saya jawab caranya, besok dia tanya, cara masukin rekening bank gimana? Lusa, dia tanya, cara transfer uang ke exchange counter gimana, Pak? Besok lusa, dia tanya lagi, Pak, gimana caranya kalau misalkan mau beli paket? Wah, pertanyaannya nggak berhenti-berhenti. Dan percayalah, kalau misalkan saya mengajak si A tanya ke saya jawab dengan jawaban saya dengan luar biasa dahsyat, saya jawab dengan bijaksana, wah pokoknya dengan motivasi dan lain-lain, percaya Pak, nanti besok dia akan minta downline-nya dia, timnya dia untuk nanya sama kita, nanya sama saya. Lama-lama yang nanya ke saya dari puluhan, ratusan, ribuan. Wah, itu balasinnya gimana, Pak? Jawabinnya juga setengah mati. Sulit sekali. Nah, itulah di sana peranan alat bantu. Biasanya, alat bantu yang saya paling sering gunakan adalah menggunakan video. Saya menggunakan video tutorial, ada sekarang tutorial yang beredar ya, tutorial cara masukin second password dan lain-lain. Saya pakai video itu, saya minta orangnya untuk nonton. Nih, silakan kamu nonton video ini detik sekian. Selesai. Maka besok, kalau misalkan dia ada sebuah pertanyaan, dia nggak akan nanya sama kita, atau kalaupun tanya sama kita, jawabannya adalah cari di video. Lama-lama, tim kita akan mengerti bahwa, oh, jawabannya ada di video, saya nggak usah tanya sama leader saya. Kalau misalkan tim saya nanya, saya tinggal kasih videonya, mereka menemukan jawabannya sendiri. Ya, kalau misalkan pertanyaan yang tidak ada jawabannya dalam video gimana? Itu baru kita jawab. Jadi kita menggunakan alat bantu untuk menggantikan kerja kita. Supaya nanti di tim di bawah bisa bekerja dengan baik. Itu adalah salah satu contoh cara menggunakan alat bantu. Ya. Jadi supaya teman-teman paham nih, supaya kita bisa punya tim ratusan orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Kalau misalkan kita punya tim yang besar, secara otomatis peringkat kita akan lebih cepat naik. Kalau peringkat kita lebih cepat naik, tentunya butuh exposure ya. Anda butuh tanya, konsultasikan dengan leader-leader Anda butuh konsultasikan nih, karena ada exposure di sana. Anda harus membangun exposure. Kalau exposure-nya sudah kebangun, Anda akan naik peringkat dengan lebih cepat. Maka group point yang Anda dapatkan akan semakin besar. Oke? Nah,
Ini adalah alur kerjanya dalam kita menjalankan bisnis VTube. Ya, ini adalah cukup dasar ya. Ini saya harap nanti bisa di-sharingkan kepada teman-teman VTuber yang baru, karena sebentar lagi kan mungkin awal Juni kalau nggak salah kita akan open register lagi, akan ada banyak nanti tim-tim baru. Kita harus memahami cara kerja ini supaya mereka bisa belajar cara kerja yang lebih sederhana ini. Oke. Nah, cara yang pertama adalah kita harus mengerti alur kerjanya dulu. Kita harus mendapatkan yang namanya calon referral dulu kan. Kita bisa promosikan dulu, mendapatkan member-member yang baru mau bergabung. Kita bisa dapetin melalui online, ya melalui promosi sosial media, Facebook mungkin, Instagram mungkin, dengan post dari foto mungkin, atau mungkin story dan lain-lain. Banyak rekan-rekan yang melakukan promosi di sosial media untuk mendapatkan member baru, ya, untuk mendapatkan member baru. Banyak yang melakukan seperti ini. Tapi Anda juga bisa melakukan yang kedua, ini juga banyak yang melakukan, yaitu menggunakan yang namanya offline, metode offline ya. Metode offline itu dengan membuat yang namanya daftar nama. Ya, daftar nama ini adalah nama orang-orang yang Anda kenal, dan yang paling penting di awal adalah pakai yang nama-nama prioritas dulu. Prioritas ini maksudnya apa? Prioritas ini maksudnya adalah orang-orang yang memasuki kategori ada fast, ada finansialnya bagus, ambisiusnya bagus, supel ini pergaulan ya, temennya banyak. Yang keempat adalah teachable, orangnya gampang diajarin. Jadi kalau misalkan orang yang teachable itu orang yang kalau misalkan kita kasih tahu sesuatu, dia terima. Dia bukan menolak. Ya, kan ada beberapa mungkin Anda kenal ya, saya juga punya beberapa teman seperti itu. Kalau misalkan saya kasih tahu sesuatu, ini orang sukanya debat. Jadi apapun yang kita ngomong, maka dia akan mendebat kita dulu. Ya, ini adalah kategori orang-orang yang bagus, yaitu orang-orang yang punya finansial yang oke, supelnya bagus, ambisinya bagus, artinya dia pengen maju, dan orangnya teachable, gampang diajari. Ya, orangnya mau belajar dan gampang diajari. Nah, ini adalah dua tipe orang. Ya, kita bisa mendapatkan dari online, kita bisa mendapatkan dari offline. Yang mana yang bagus, Pak? Yang bagus dua-duanya. Ya, kita harus segera melakukan yang offline dulu. Kenapa? Karena nama prioritas ini Anda bayangin ya, ada seseorang finansialnya bagus, ambisi untuk mau suksesnya besar, teman-temannya banyak, orangnya gampang diajarin lagi. Kira-kira orang seperti ini cocok sekali nggak jalan di bisnis itu? Kalau mereka cocok sekali, kan yang kenal orang itu bukan cuma Anda. Ada teman-temannya dia lagi yang lain. Kalau misalkan teman-teman dia yang lain jalanin VTube, lalu ngajakin orang tersebut ya teman Anda bergabung dengan orang itu, Anda kan rugi. Jadi kalau kita punya teman-teman yang prioritas, kita harus secepatnya ajakin mereka. Karena kalau kita nggak ajakin mereka, nantinya mereka akan diajak oleh orang lain. Jadi Anda harus secepatnya untuk menulis 20 nama prioritas, lalu itu dulu yang pertama kali Anda ajak untuk bisnis VTube ini. Ya. Nah, setelah itu kita mau ajak kemana? Ya, karena kan orang butuh dijelasin, butuh memahami bisnisnya seperti apa. Ya, Anda mungkin bisa tanya dengan para pengundang Anda, leader-leader Anda punya berbagai macam trik, tapi yang paling sederhana dan paling simpel adalah ajak mereka untuk datang ke acara yang namanya Future Talk. Ya, Future Talk ini adalah sharing peluang bisnis secara lengkap ya. Mungkin Anda teman-teman juga udah pada tahu ya. Future Talk ini adalah acara yang disediakan, kita adain acara mungkin nanti ke depannya akan setiap hari ya, supaya tugas kita adalah mengajak teman kita untuk dibawa ke pertemuan, dibawa ke acara Zoom. Kita hanya untuk bawa acara ke sana. Nanti di sana ada orang yang menjelaskan bisnisnya, nanti kalau misalkan bergabungnya juga toh tetap di bawah Anda juga, di bawah tim Anda juga. Ini adalah alat bantu yang bisa Anda manfaatkan. Future Talk ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis Future Talk. Yang pertama adalah Future Talk nasional. Future Talk yang dibuat oleh sekolah bisnis dengan jadwal yang sudah dibuat. Ya, jadwal yang sudah ditentukan. Jadi setiap hari nanti setelah lebaran ya, kita akan mulai jalan untuk sehari 2 kali Future Talk, dan nanti Anda akan dapat jadwalnya lah. Anda akan dapat schedule-nya ya, jadwalnya. Nanti Anda tinggal manfaatin. Ada jam yang sore, ada jam yang malam. Nanti Anda tinggal manfaatin aja. Tinggal bawa orang terus ke sana. Jadi Anda nggak perlu jelasin, Anda bisa bawa terus ke sana. Tapi kalau misalkan Anda mau lebih cepat, maka tentunya Future Talk ini harus dibuat semakin banyak. Ya, tidak hanya bisa yang nasional. Nasional ini cuma bisa menampung paling 1.000 sampai 2.000 orang gitu. Tapi kalau misalkan Anda mau pergerakan bisnis yang lebih cepat, Anda bisa memanfaatkan Future Talk yang dibuat oleh leader Anda. Jadi leader Anda akan membuat Future Talk juga, Anda tinggal undang bawa ke sana. Ya, itu nggak masalah juga. Atau yang ketiga, yaitu Future Talk Anda sendiri. Ya, Anda harus memahami bahwa bisnis kita ini dibangun paling cepat melalui online. Ya, sekarang ini kita udah berubah zamannya. Kita kalau ngajakin orang, kita kalau ceritain ke orang, paling enak itu melalui online. Kalau kita mesti ketemuan lagi, kita mesti, misalkan kita bicara offline ya. Saya dulu membangun bisnis ini dengan offline pada awal-awalnya. Tapi karena masalah pandemi sekarang ini, jadinya kita beralih ke online. Ternyata di online ini lebih dahsyat.
Anda bayangin ya, hari ini saya ada di rumah, Anda ada di rumah Anda, saya pengen lihat nih, hari ini udah berapa ya pesertanya ya? Hari sekarang pesertanya 513 orang. Hari ini saya bisa bercerita ke 513 orang di dalam brunch meeting ini yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Saya nggak bisa lakukan itu kalau di offline. Kalau di offline saya mesti muter dari sini, pergi dulu kemana, pergi dulu ke kota mana, baru bisa menjangkau Anda semua. Tapi dengan adanya online, maka saya bisa menjangkau Anda semua hanya dengan sayanya di rumah, dengan biaya yang sangat murah. Biayanya cuma ya ada siapin minuman yang Anda mau, Anda nggak perlu keluar biaya, paling mentok keluar kuota. Kuota ini berapa sih paling? Kuota kalau misalkan kita bicara 1 giga misalkan Rp20.000. Saya survei ya, itu udah Telkomsel tuh. Itu Telkomsel yang kalau Anda belinya cuma 1 giga aja. Itu kita asumsiin Rp20.000. Satu kali kita melakukan Zoom mungkin kita ibaratnya 500 mega deh. 500 MB deh paling besar. Ya padahal sebenarnya jauh lebih kecil sih daripada itu. 500 MB. Artinya sekali kita melakukan Zoom kita mengeluarkan biaya Rp10.000. Tapi Anda bayangin nggak, kalau misalkan Anda ketemu dengan orang lain, misalkan Anda ketemu di warung kopi, atau misalkan Anda ketemu di restoran, Anda mesti beli minum, Anda mesti beli makan, Anda mesti ada bensin, ada ongkosnya. Nah, ongkosnya semua itu apakah lebih dari 10.000? Saya yakin pasti lebih. Nah, kalau misalkan kita lewat online, itu cuma murah. Kita cuma di rumah, 10.000, selesai. Kita bisa menjangkau banyak orang dalam satu waktu. Ya, itu adalah peranan dari online. Makanya Anda perlu membuat feature talk Anda sendiri. Biasanya yang saya lakukan adalah kalau saya punya tim baru, maka tim baru ini saya minta untuk undang teman-temannya. Kalau misalkan teman-temannya kebetulan malam itu ada feature talk, saya ajakin ke feature talk nasional. Tapi kalau tidak ada, dan teman-temannya mungkin berhalangan, waktunya nggak bisa malam, saya bikin feature talk saya sendiri. Saya bantu tim saya untuk melakukan penjelasan ke timnya. Supaya timnya lebih memahami bisnisnya seperti apa, dan ingat, kunci utamanya adalah mengajarkan tim Anda untuk bisa melakukan feature talk mereka sendiri. Supaya banyak orang-orang yang melakukan feature talk-nya. Semakin banyak orang melakukan feature talk di dalam tim Anda, maka semakin besar bisnis Anda. Ya, jadi semakin banyak orang-orang melakukan future talk, semakin besarlah bisnis Anda. Jadi Anda harus belajar bagaimana caranya menggunakan teknologi ini, lalu Anda ajarin ke tim Anda. Anda belajar dulu, Anda lakukan, Anda ajari. Sangat sederhana sekali. Oke, saya juga di awal nggak ngerti kok kayak gini-gini. Ya, tapi lama-lama belajar, lama-lama jadi bisa. Ya, itu adalah yang pertama, alur kerja. Jadi kita dapetin orang-orang yang tertarik, lalu kita ajak mereka ke dalam future talk. Setelah itu mereka memahami bisnisnya, kita ajarin mereka bagaimana caranya, dan lalu kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu adalah edukasi tim Anda. Perlu diingat, di bisnis Fitup ini bukan hanya sekedar rekrut saja. Karena kalau rekrut saja, Anda cuma dapat paling mentok referral point. Anda tidak mungkin dapat group point. Kalau Anda mau dapat group point, Anda harus edukasi tim Anda. Dan tim Anda yang teredukasi nggak mungkin cuma satu, harus banyak. Kalau misalkan banyak yang teredukasi, maka semakin besar juga bisnis Anda. Pertanyaannya, gimana sih caranya edukasi? Kan itu ya. Mungkin banyak yang bingung, ini edukasi, tapi gimana caranya edukasi? Edukasi ini gampang, sangat gampang sekali. Karena di bisnis Fitup ini yang utama hanyalah marketing plan. Kita cuma punya marketing plan, orangnya paham dulu bisnisnya seperti apa. Ya. Nah, jadi kita bawa nih, ada VTuber baru nih, misalkan di tim kita, atau mungkin calon referral kita nih, orang-orang yang jadi orang calon member lah ya, calon referral. Kita ajak mereka ke yang pertama, education program. Education program seperti yang tadi ya jam 8, wah itu pembicaranya luar biasa sekali Bu Yunita ya. Wah, itu saya lihat juga, saya gemetar juga itu nonton tadi ya, di EP2 tadi ya. Jadi education program adalah acara untuk menambah keyakinan VTuber. Kok bisa Pak edukasi menambah keyakinan? Karena di EP2 ini diajarkan cara kerja yang sederhana. Dengan cara kerja yang sederhana, orang akan menangkap, oh iya ya, cara kerjanya tidak terlalu sulit. Saya juga pasti bisa, maka saya akan yakin, saya akan jalan. Setelah itu, Anda ajak lagi nih ke EP3, ke education program yang ketiga. Nah, di EP3 ini lebih dahsyat lagi, karena akan diceritakan tentang visi perusahaan. Wah, visi perusahaannya nantinya ke depannya mau seperti apa, ada rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Wah, itu akan dijabarkan. VP ini kekuatannya seperti apa, dan lain-lain. Jadi, orang akan lebih yakin dalam menjalankan bisnis Fitup. Ya. Nah, setelah yakin inilah nantinya Anda akan ajak lagi untuk strategi tim Anda sendiri. Ya. Jadi Anda bisa bawa intinya, yang pertama ini adalah education program, yang kedua adalah future talk ya, tadi yang pertama, supaya mereka bisa memahami lagi tentang peluang bisnisnya lebih lengkap, lalu mereka juga bisa mengajak orang baru ke sana. Itu yang paling penting, mengajak orang baru ke dalam future talk. Lalu yang ketiga adalah video edukasi. Nah, ini yang tadi saya cerita di awal.
bahwa kita menggunakan video untuk mengedukasi tim kita. Kita ada video namanya marketing plan, ada video fast track strategi, ada simple strategi, ada tutorial aplikasi, ada testimoni dari VTuber-VTuber yang sudah berhasil di bisnis ini. Ya, nah ini ada beberapa video. Anda bisa tanya dengan para pengundang Anda video-video apa saja yang sudah disiapkan oleh support system yang nantinya akan membantu Anda. Jadi kalau misalkan Anda pelajarin dulu nih videonya semua, Anda tinggal kasih ke tim Anda. Ya, terutama untuk fast track strategi ya. Karena fast track ini biasanya yang paling bagus itu Anda lakukan di acara yang namanya Start Talk. Ya, di acara yang namanya Start Talk. Start Talk ini apa, Pak? Start Talk ini gini. Setelah orang masuk ke education program, orang kan yakin ya. Misalkan kita lihat orang baru masuk ke education program, terus dia ngeliat, wih gila bener juga ya. Saya jadi yakin nih mau jalanin usaha ini. Datang ke Future Talk, sama. Wih, banyak banget yang ikut. Saya jadi yakin nih. Nah, setelah saya yakin, saya mesti ngapain? Setelah saya punya tim yang yakin, tugas saya adalah ngajakin mereka untuk ikut nih. Ayo sini yuk, kita ngobrol lagi yuk. Karena education program dan Future Talk tidak ada tanya jawab kan. Ya, tanya jawabnya itu dilakukan oleh Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dari support system melakukan tanya jawab, itu orangnya terlalu banyak. Nanti pertanyaannya terlalu banyak. Dan lagi pula, setiap tim punya strategi yang berbeda-beda. Semua tim punya cara yang berbeda-beda. Jadi cara dan strategi itu kita serahkan kembali ke Anda semua. Jadi Anda yang bisa menentukan tim Anda mau dibawa kemana. Karena kan Anda pemimpinnya. Anda adalah calon-calon pemimpin besar di bisnis Fitup. Maka Anda perlu membawa tim Anda untuk ke apa yang Anda mau, ke apa yang visi Anda sebagai pemimpin. Ya. Nah, di Start Talk ini, setiap kali kita selesai acara apapun, acara online apapun ya, sangat disarankan untuk mengumpulkan tim kita untuk melakukan Start Talk. Nah, Start Talk ini ngapain? Di Start Talk ini adalah yang pertama, mengarahkan langkah untuk memulai pertama sebagai VTuber baru. Misalkan contoh, saya punya teman baru nih, teman saya ajakin, ada bisnis bagus loh, coba lihat deh, saya kasih linknya Future Talk, mereka nonton. Terus setelah selesai, saya tanya, ayo kita ngumpul lagi yuk, ada pertanyaan nggak yang ditanya? Saya kirimin link Zoom-nya Start Talk. Lalu kita kumpul, kita tanya, gimana bro, ada yang mau ditanyain nggak soal bisnisnya? Mereka akan bertanya dan lain-lain. Nah, tugas saya adalah mengarahkan, bisnisnya tuh bagus banget. Udahlah, pokoknya yang paling penting sekarang, coba download dulu aja, ini kode referral saya, coba digabung dulu ya, nanti verifikasi. Nah, setelah itu, ayo, sekarang tugas kamu adalah, ayo kita ngajakin teman-temanmu, supaya kita bisa lebih cepat untuk ngembangin bisnisnya, supaya nyampe ke bros, nyampe ke silver, bisnisnya lebih cepat. Ayo, sekarang coba deh, pikirin siapa kira-kira 20 nama yang prioritas. Itu akan saya sarankan seperti itu. Mengarahkan VTuber baru untuk mulai menjalankan usaha ini. Mulai berpikir siapa ya yang mau diajakin. Si A bisa, si B bisa, si C bisa. Ya, itu adalah mengarahkan mereka untuk memulainya. Ya, kalau misalkan di offline biasanya kita tulis, tapi karena di online kan agak sulit, jadi kita melakukannya dengan cara kita arahkan aja. Untuk mereka, oke, mulai mikir untuk siapa ya yang mau diajakin gitu. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah mengajak VTuber baru untuk memulai strategi fast track. Ya, nah, yang kedua ini gini biasanya, saya suka tanya sama tim saya, kalau misalkan saya nanya tuh, kira-kira kamu kalau mau jalanin bisnis Fitup maunya cepat atau lama? Itu pertanyaan paling bodoh sedunia ya, karena kan orang pasti kalau ditanya mau cepat atau lama ya pasti maunya cepat lah, nggak usah ditanya gitu. Kalau misalkan maunya cepat, oke, kalau maunya cepat kita ada strategi ini yang cepat, saya jelaskan strategi fast track. Saya jelaskan strategi fast track seperti ini, Anda perlu dapatkan VP dari exchange counter dan lain-lain, saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, maka saya akan kasih lagi videonya untuk dia mengingatkan. Supaya nanti bisa dipelajari lagi. Kalau oke, maka langsung ke exchange counter untuk langsung memulai strategi fast track-nya. Ya. Nah, yang ketiga, Start Talk ini juga tujuannya adalah untuk membangun hubungan dan supaya Anda bisa kenal tim Anda dengan lebih baik. Anda harus kenal dengan tim Anda. Jangan sampai Anda cuma kenal di orang pertama aja, cuma referral aja. Tapi Anda harus kenal ke semuanya. Karena Anda ingin membangun tim yang besar. Tim itulah yang nantinya yang akan membantu Anda bekerja bersama-sama dan kita akan naik peringkat dari sana. Ya, jadi kita perlu mengenal, membangun hubungan dan kenal dengan tim-tim kita semuanya. Ya, dengan hubungan inilah nantinya akan solid, kerjasamanya akan bagus. Nah, kalau kerjasamanya bagus, bisnis kita berkembang lebih cepat. Ya, itu ada di yang namanya Start Talk. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, malam ini kita nggak ada tanya jawab ya. Jadi nanti Anda bisa tanya dengan para leader silver above Anda, karena mereka juga udah paham juga dengan cara kerja ini. Nanti materi ini pun akan dibagikan supaya Anda juga bisa lebih bisa mempelajarinya. Ya. Nah, lalu yang ketiga, adalah webinar. Webinar ini pun perlu Anda manfaatkan. Webinar ini adalah semua VTuber dan calon VTuber baru, semuanya kita ajakin nih.
Jadi semua orang baru kita ajakin. Nah, di webinar ini adalah acara mingguan yang tidak membahas bisnis Fitup secara lengkap. Yang kita lakukan adalah membahas bisnis Fitup secara di ambang-ambangnya aja. Jadi kita hanya ingin, tujuan utama webinar adalah ingin memperlihatkan bahwa membahas perubahan cara hidup dan mencari penghasilan lewat online. Lalu yang ketiga adalah memperlihatkan testimoni dari VTuber-VTuber yang sudah berhasil. Jadi tujuan utamanya webinar adalah menunjukkan orang di luar sana bahwa lewat bisnis Fitup kita tidak takut dengan masalah pandemi, ya. Orang-orang sulit keuangan karena pandemi, kita nggak bermasalah dengan keuangan ketika lagi pandemi. Bahkan kita meningkatkan bisnis kita berkali-kali lipat di tengah pandemi. Dan saya yakin orang-orang di luar sana pada butuh juga tentang bisnis ini, ya. Nah, kita juga kasih lihat testimoni dari VTuber-VTuber yang sudah berhasil. Jadi tujuannya adalah supaya para orang baru yang belum bergabung di dalam bisnis Fitup, mereka bisa melihat, mereka bisa mengerti bahwa bisnis Fitup ini adalah bisnis yang kita semua butuhkan di tengah pandemi seperti sekarang, supaya kita tidak kesulitan dalam segi keuangan beberapa bulan ke depan. Jadi kita bangun dari sekarang, supaya beberapa bulan ke depan kita nggak akan kesulitan secara dari sisi keuangan gitu. Ya, jadi itu yang ingin tujuannya dari webinar. Ya, supaya orang-orang semangat, supaya member VTuber yang lama semangat, yang baru juga terbuka. Setelah mereka terbuka, tugas kita berikutnya adalah ajakin lagi ke Start Talk. Di Start Talk inilah kita wajib banget nih ya, setelah webinar wajib untuk dibuat Start Talk supaya kita bisa menjelaskan potensi bisnis Fitup ke calon VTuber. Anda boleh menjelaskan future talk di sana, itu pilihan Anda, atau mungkin Anda bisa setting goal bersama VTuber di dalam tim Anda. Ya, jadi Anda harus setting goal bersama VTuber di tim Anda. Sayangnya banyak sekali orang-orang yang menjalankan usaha ini tanpa goal, tanpa target, tanpa tujuan. Kita harus punya target, kita harus punya goal. Anda sekarang mungkin setelah acara ini, saran saya adalah tanya dengan para pengundang Anda, tanya dengan leader Anda, atur goal, tanya dengan para pengundang Anda, gimana caranya supaya saya nyampe ke super, gimana caranya supaya saya nyampe ke goal, apa yang harus saya lakukan. Anda konsultasikan dengan leader-leader Anda, karena leader-leader Anda sudah punya kapasitas itu, mereka pasti bisa memberikan jawaban untuk Anda, bagaimana caranya Anda bisa membangun bisnis ini supaya Anda bisa nyampe ke gold, nyampe ke platinum, bahkan sampai ke diamond. Ya, jadi Anda setting goal bersama leader Anda. Perlu diingat bahwa goal ini penting. Ada sebuah cerita seperti ini. Tahun 1954, Yale University, ya salah satu universitas terbaik di Amerika, itu melakukan sebuah survei, ya bahwa dari 100% kandidat survei mereka hanya ada 5% orang yang memiliki target, memiliki goals dalam hidupnya. Ya, sementara 95% sisanya itu tidak memiliki target dan tidak memiliki goals. Ya, dan setelah mahasiswa-mahasiswa tersebut disurvei, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian disurvei kembali apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Ternyata dari 95% itu tingkat keberhasilannya itu jauh lebih rendah dibanding si 5% yang memiliki goals dan target. Orang-orang yang memiliki goals dan target, si 5% ini memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada si 95%. Jadi, kita semua harus punya goals, kita semua harus punya target, kita semua harus punya tujuan. Ya, kita harus punya apa yang mau kita raih, kapan kita mau nyampe silver, kapan kita mau nyampe gold, dan seterusnya. Oke, jadi Anda harus lakukan, tanyakan dengan para pengundang Anda, dengan leader Anda, kondisi tim Anda sekarang seperti apa ya. Ini goal setting ya. Yang pertama, saya pengen cerita sedikit soal goal setting ini. Jadi yang pertama adalah tanyain dulu ya ke tim Anda, atau mungkin Anda bisa kasih tahu ke leader Anda berapa target penghasilan dari target penghasilan Anda per bulan ya. Ini kalau misalkan saya sebagai leader. Saya sebagai leader biasanya saya suka tanya ke tim saya, berapa target penghasilanmu bulan ini? Pengen punya target penghasilan berapa? Ya kalau misalkan Anda yang tanya kepada leader Anda, ya Anda bilang, Anda mau target penghasilannya berapa? Ya. Setelah Anda sebut target penghasilannya berapa, maka yang kedua adalah Anda harus set target untuk mengejar peringkatnya. Karena penghasilan terbesar di usaha ini ada di peringkatnya. Ya, Anda mau ngejar biaya berapa? Misalkan 10 juta per bulan, 100 juta sebulan, 1 miliar sebulan. Itu gimana cara ngejarnya? Ya, Anda mau 200 juta, 300 juta, semuanya bisa. Jadi Anda hanya perlu setting target itu bersama leader Anda. Ya, karena kalau misalkan kita ngelihat dari targetnya selama ini ya, dari penghasilannya selama ini, silver itu kira-kira sekarang bisa punya penghasilan sekitar maksimal kalau nggak salah sekitar 6 sampai 10 VP per hari. Ya kira-kira ya. Itu sekitar mungkin 7-8. Kalau rata-rata sekitar 8 satu bulan kira-kira 8 kali 30 240 VP. Jadi kira-kira sekitar 4 jutaan lah ya sebagai silver. Ini belum termasuk personal dan referral ya. Jadi Anda bisa juga set target dengan tim Anda
Anda jabarkan personal dan referralnya. Personal poinnya Anda mesti punya sampai bintang 3 misalkan. Ditambah peringkatnya silver, ditambah referralnya sekian. Ya, jadi ada target yang dibuat. Kalau gold kira-kira sekarang sehari 200. Berarti 1 bulan kira-kira sekitar 200 kali 30 sekitar 6.000 ya. 6.000 itu berarti sekitar 90 jutaan per bulan. Ya, platinum sekitar 300 jutaan sebulan. Diamond belum ada. Ya, ini diamond udah pasti miliar lah. Udah pasti nyampe angka miliar. Ya, jadi Anda tinggal set target itu. Anda mau ngejar silver, mau ngejar gold, mau ngejar platinum, ngejar diamond, tergantung target penghasilan Anda. Ya, jadi Anda set target tersebut. Nah, yang ketiga adalah bantu tim Anda untuk mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan Future Talk, education program, dan juga webinar. Ya, FT, EP, dan FW ya. Jadi Future Talk, education program, dan future webinar. Jadi Anda harus punya target itu. Anda harus punya goals itu. Ya, Anda sebagai leader, Anda harus tanya ke tim Anda, targetmu maunya apa? Anda maunya seperti apa? Penghasilannya maunya seperti apa? Anda sebagai member, Anda harus tanya dengan pengundang Anda. Saya mau punya penghasilan seperti ini, saya mesti ngejar apa, Pak? Apa yang mesti saya lakukan? Saya harus tambah referral atau enggak? Saya harus bangun referral saya seperti apa? Jadi Anda bisa tanya dengan leader Anda. Dengan Anda sudah punya target tersebut, Anda sudah punya goal tersebut, maka saya yakin bisnis Anda akan berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita di bisnis ini perusahaan sudah menyiapkan banyak sekali perubahan-perubahan. Ya, ada peningkatan-peningkatan yang nantinya ini masih surprise ya untuk Anda semua. Nanti ketika open yang kedua akan ada banyak perubahan-perubahan yang jauh lebih dahsyat di dalam aplikasi kita. Ya, supaya aplikasi kita akan terus bertumbuh, terus menjadi lebih baik, terus jadi lebih baik, terus jadi lebih baik. Dan nantinya Anda akan lihat banyak sekali yang sudah diperbaiki nanti ya ketika fase kedua. Nah, tugas utama kita sekarang adalah mempersiapkan sebaik-baiknya tim kita. Kalau tim kita sudah siap, tim kita sudah siap untuk bergerak dan siap untuk maju, maka saya berani jamin nanti ketika pembukaan registrasi ini, saya yakin bisnis Anda akan berkembang dengan sangat cepat, akan terbang langsung. Ya, Anda tidak perlu khawatir, perusahaan sudah menyiapkan banyak sekali hal untuk membantu Anda, untuk bisa mensupport Anda. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir itu. Ya, perusahaan sudah menyiapkan itu semua. Ya, jadi buat Anda leader-leader bronze dari seluruh Indonesia, ya, saran saya adalah bangun tim secara profesional. Kita membangun tim ini dengan profesional supaya tim kita bisa berkembang dengan sistem. Tim kita tahu, oh oke, kalau saya ngajakin orang pertama yang perlu saya lakukan adalah bawa ke Future Talk. Setelah itu ajakin mereka ke education program. Setelah itu seminggu sekali ajakin mereka ke webinar. Mereka menjaga terus semangat mereka. Ketika semangat terus terjaga, maka bisnis akan berkembang dengan jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Nah, harapan saya dan doa saya beserta para leader-leader Anda itu berharap Anda semua yang ada di ruangan ini hari ini ya, yang ada di Zoom ini, saya berharap bahwa kita semua suatu hari nanti bisa berada di puncak bersama-sama, kita berjuang bersama-sama, kita kerja keras sama-sama, karena saya berani yakin kalau Anda kerja keras di bisnis Fitup ini, kalau Anda meluangkan waktu Anda sedikit lebih keras, Anda meluangkan energi Anda sedikit lebih keras di bisnis ini, maka saya berani yakin maka tidak akan terlalu lama, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 5 bulan, mungkin 6 bulan ke depan, kita akan merasakan perubahan hidup yang luar biasa. Perubahan hidup yang sudah saya rasakan, perubahan hidup yang sudah dirasakan para leader-leader Anda, itu luar biasa sekali. Ya, kita tidak takut dengan masalah pandemi di luar sana, orang-orang kesulitan keuangan kita nggak takut. Ketika orang-orang kehilangan harapan, kita punya harapan di bisnis ini. Ketika orang-orang di luar sana bingung masalah uang, kita di sini sibuk mencari uang. Ketika orang-orang di luar sana sibuk dengan menyelesaikan masalah-masalah mereka, kita di sini sibuk dengan menyelesaikan masalah-masalah di bisnis kita. Ya, dengan kita menyelesaikan masalah di bisnis kita akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, jadi saat ini Anda sudah ada di dalam kendaraan yang tepat, saat ini Anda sudah berada di dalam kapal yang besar. Yang suatu hari nanti kapal ini akan membawa kita ke impian-impian kita, dan kapal ini akan membawa kita ke tujuan yang kita mau. Tapi tugas utama kita adalah kita harus bekerja keras. Kita harus berjuang. Perusahaan sudah memberikan yang terbaik, leader-leader Anda sudah memberikan yang terbaik, leader-leader Anda sudah membuktikan. Sekarang tugasnya adalah tugas dari kita semua, tugas dari Anda untuk bisa membuktikan. Jangan hanya Anda menjadi saksi keberhasilan dari leader Anda, tapi biarkanlah orang lain yang menjadi saksi atas keberhasilan Anda.